Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu terkait dengan bagaimana pengangkatan honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Ada informasi Bapak Ibu mengatakan bahwa honorer siap-siap terima 3 kado spesial dari pemerintah. Semua non-ASN diangkat P3K 2024. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui bersama. Apa 3 kado spesial dari pemerintah? Kemudian, apakah semua honorer diangkat jadi P3K 2024 ini? Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan tindak lanjut penataan honorer hingga bonus paling ditunggu yaitu pengangkatan P3K tanpa tes 2024. Cukup luar biasa dan sangat bersyukur bila pengangkatan honorer menjadi P3K tanpa tes bisa menjadi satu realita. Semoga saja Bapak Ibu. Sebagai informasi, masih ada daftar nama tenaga honorer yang telah tercantum di dalam database BKN, namun sampai saat ini belum diangkat sebagai ASN P3K 2024. Oleh karena itu, Komisi 2 DPR RI menegaskan untuk memberikan keterangan terkait status honorer serta 3 kado spesial lain yang digadang akan diberikan kepada honorer. Nah, tentunya ini adalah satu upaya yang dilakukan oleh DPR RI selaku wakil rakyat demi nasib para honorer. Dalam langkah-langkah untuk menegaskan, jadi hal ini dikaji terus oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu untuk memastikan kelayakan. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga menegaskan sejumlah syarat yang akan memberikan peluang bagi honorer untuk diangkat menjadi P3K tanpa seleksi tes. Salah satu syarat yang dimaksud adalah memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun. Secara berturut-turut itu tanpa putus Bapak Ibu, artinya secara kontinu, honorer tersebut bekerja terus selama 5 tahun berturut-turut. Maka itu adalah menjadi satu syarat mengenai masa kerja. Jadi dengan syarat tersebut diharapkan akan membuka kesempatan untuk honorer agar diangkat menjadi P3K 2024 tanpa seleksi tes. Kemudian, dilakukannya verifikasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN dengan tujuan untuk memastikan kebenaran data para tenaga honorer. Benarkah honorer sungguhan atau honorer titipan alias honorer bodong atau fiktif? Nah, itulah tugasnya BPKP untuk melakukan satu verifikasi terkait dengan kebenaran data para honorer. Walaupun nantinya ujian tes bukan menjadi syarat utama, namun honorer diharapkan mampu memenuhi persyaratan serta kualifikasi yang telah ditetapkan oleh BKN. Jadi dalam hal ini, pendidikan serta pengalaman kerja masih menjadi tolok ukur dalam perekrutan ASN tanpa seleksi tes di tahun 2024 tahun ini. Kemudian, untuk tenaga honorer yang berusia 55 tahun ke atas, juga memiliki peluang
untuk diangkat menjadi P3K tanpa tes. Tentunya ada dasar pertimbangan Bapak Ibu ya, dari sisi masa kerja dan usia yang sebentar lagi akan pensiun. Maka suatu hal yang wajar kalau honorer usia 55 tahun ke atas itu memiliki peluang besar diangkat menjadi P3K tanpa tes. Dan bila pun pemerintah bertindak untuk demikian, maka itu adalah suatu hal yang wajar, mengingat mereka juga sudah terlalu lama mengabdi. Tentunya itu adalah berupa apresiasi, penghargaan dan pengakuan terhadap pengabdian mereka untuk bisa diangkat menjadi ASN. Jadi tidak hanya itu saja, tenaga honorer juga akan mendapatkan 3 kado spesial lain dari pemerintah. Terkait hal tersebut, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyatakan terkait komitmen pemerintah dalam penataan tenaga honorer sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023. Jadi, adapun yang menjadi hal yang paling pertama, yakni pemerintah merencanakan pengangkatan tenaga honorer melalui proses bertahap, dimulai dari P3K paruh waktu hingga P3K penuh waktu. Jadi ada jenjangnya Bapak Ibu ya. Kalau nantinya ini adalah menjadi satu keputusan, berarti P3K paruh waktu itu hanya persinggahan sementara menjadi modal untuk diangkat menjadi ASN P3K penuh waktu atau P3K full time. Jadi bagi Bapak Ibu jangan nanti misalnya sudah diangkat menjadi P3K paruh waktu lalu kecewa. Ingat bahwa P3K paruh waktu adalah batu loncatan untuk meraih gelar P3K penuh waktu. Kemudian yang kedua adalah kuota seleksi dan formasi CSN besar-besaran di tahun 2024 merupakan salah satu langkah penyelesaian tenaga honorer. Selanjutnya, yang ketiga yakni nantinya tenaga honorer mendapatkan jaminan seperti tidak ada PHK massal, kemudian pengurangan penghasilan, serta penambahan beban anggaran hingga penataan honorer selesai pada Desember 2024. Jadi tenggat waktu sampai Desember 2024 ini adalah hal yang mesti dilakukan karena sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang manajemen ASN bahwa penataan tenaga honorer itu lewat verifikasi dan validasi dan pengangkatan honor menjadi ASN P3K itu sudah tertuang di dalam pasal 66 Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Menteri Anas menyatakan nantinya ada 1,7 juta pegawai honorer di tahun 2024 akan diangkat menjadi P3K dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jadi syarat ini harus diketahui Bapak Ibu ya supaya bisa menjadi SIM Bapak Ibu untuk diangkat menjadi ASN P3K. Adapun tenaga honorer harus mengikuti seleksi CASN 2024. Namun sistem penilaian bagi honorer akan berbeda. Ia menyatakan bahwa hasilnya akan dilakukan perankingan bukan untuk menentukan lulus atau tidak. Nah, tentunya Bapak Ibu, perankingan yang dimaksud itu sudah sangat memudahkan. Karena memang misalnya sesuai kebutuhan, maka jelas berdasarkan perankingan sesuai dengan formasi kebutuhan, maka itulah yang berhak untuk diangkat menjadi ASN P3K. Kemudian lebih lanjut, ia memaparkan bahwa penetapan honorer P3K penuh waktu akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan pada instansi pemerintah masing-masing. Karena apapun ceritanya, tanpa anggaran, tanpa kemampuan keuangan itu tidak bakal bisa terjadi. Maka suatu hal yang wajar kalau anggaran menjadi hal yang paling utama. Tapi itu adalah hal yang tidak perlu diragukan. Karena sebelumnya pemerintah pusat sudah menginstruksikan dan sudah menyampaikan edaran kepada seluruh PPK atau masing-masing pejabat pembina kepegawaian di instansi agar tetap menganggarkan anggaran gaji para honorer 2024 ini. Namun demikian, untuk instansi pemerintah yang belum memiliki kemampuan keuangan, tentunya tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K paruh waktu dan nantinya akan diangkat P3K penuh waktu secara bertahap.
Itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai pengangkatan honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.